Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Mela Zalianti dari kelas manajemen 24C dengan nomor NIM 24601058. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa sih itu perdagangan internasional serta membahas dua kebijakan pembahasan sekaligus, yaitu perdagangan bebas dan larangan impor atau ekspor yang berkaitan langsung dengan kondisi perdagangan Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke dua pembahasan tersebut, apa teman-teman sudah tahu apa sih itu perdagangan internasional? Nah, mari kita bahas. Pada tahun 1776, Adam Smith dalam bukunya mengemukakan teori. Teori ini menerangkan bahwa pertukaran akan terjadi di antara dua negara jika masing-masing negara mempunyai keunggulan dalam memproduksi barang tertentu. Keuntungan akan diperoleh jika suatu negara dapat menghasilkan barang yang mempunyai keunggulan mutlak atau disebut absolute advantage, dan mengimpor barang lain yang mempunyai kerugian mutlak atau absolute disadvantage. Lihat, di Indonesia mampu memproduksi kain sutra 100 meter per orang selama sebulan. Sedangkan di Jepang hanya mampu memproduksi 40 meter per orang selama sebulan. Untuk produksi pesawat televisi, Indonesia hanya mampu memproduksi 25 unit per orang selama sebulan. Sedangkan di Jepang mampu memproduksi 80 unit per orang selama sebulan. Dengan demikian, dalam teori ini kamu bisa menyatakan jika Indonesia mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi kain sutra dan tidak mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi pesawat televisi. Sedangkan di Jepang mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi pesawat televisi dan mempunyai ketidakunggulan mutlak dalam memproduksi kain sutra. Oleh karena itu, teori ini menyarankan kalau Indonesia sebaiknya memproduksi kain sutra saja, sedangkan kebutuhan pesawat televisi diimpor dari Jepang. Demikian pula Jepang sebaiknya memproduksi pesawat televisi saja, sedangkan kebutuhan kain sutra diimpor dari Indonesia. Dengan melakukan perdagangan internasional, Indonesia dan Jepang akan memperoleh manfaat berdasarkan dasar tukar dalam negeri. Seorang pakar ekonomi politik Inggris, David Ricardo, membantah teori yang dikemukakan Adam Smith ini. Menurut David Ricardo, pertukaran masih mungkin terjadi dan menguntungkan kedua negara walaupun satu negara mempunyai keunggulan mutlak dalam kedua jenis barang, sementara negara lain mempunyai ketidakunggulan mutlak terhadap kedua jenis barang tersebut. Negara yang mempunyai keunggulan lebih besar pada satu barang dibandingkan dengan barang lain, sedangkan negara lain mempunyai kelemahan yang lebih kecil pada satu barang dibandingkan barang lain, itu yang disebut keunggulan komparatif. Lihat ini, Thailand mempunyai keunggulan mutlak untuk kedua jenis barang, tetapi keunggulan mutlak terbesarnya adalah pada pesawat televisi, yaitu 150 berbanding. Sedangkan Indonesia mempunyai kelemahan mutlak terhadap kedua jenis barang tersebut. Tetapi kelemahan mutlak terkecilnya terletak pada kain sutra. Dengan demikian, keunggulan komparatif Thailand terletak pada pesawat televisi, sementara Indonesia mempunyai keunggulan komparatif pada kain sutra. Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh J.S. Mill sebenarnya senada dengan teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Hanya saja teori yang dikemukakan J.S. Mill menolak beberapa asumsi yang telah dikemukakan oleh David Ricardo. Antara lain, yang pertama, perdagangan internasional dapat dilakukan oleh lebih dari dua negara. Yang kedua, barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional lebih dari dua jenis barang. Yang ketiga, kemampuan kerja tidaklah sama antara seseorang dengan yang lainnya. Serta yang terakhir, kecepatan perkembangan teknologi antara negara yang satu dengan negara yang lainnya tidak sama. Oke, sudah paham kan apa saja teori dari perdagangan internasional itu? Semoga bermanfaat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan kebijakan yang mengurangi atau menghapus hambatan perdagangan serta tarif dan kota, sehingga arus barang dan jasa antar negara menjadi lebih terbuka. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan mendorong persaingan sehat.
dampak positif dan negatif perdagangan bebas bagi Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu perdagangan bebas, dan bagaimana hal ini berdampak bagi Indonesia. Seperti dua sisi mata uang, perdagangan bebas membawa dampak positif sekaligus negatif bagi ekonomi kita. Sebelum kita masuk ke dampaknya, mari kita pahami dulu apa itu perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem di mana barang dan jasa dapat diperdagangkan antar negara tanpa hambatan seperti tarif, kuota, atau peraturan lainnya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi pasar dan memperluas akses ke produk global. Dan inilah dampak positif dan negatif perdagangan bebas bagi Indonesia. Dampak positif. Pertama, akses ke pasar global. Dengan perdagangan bebas, produk-produk Indonesia seperti kopi, pakaian, dan elektronik bisa masuk ke pasar internasional tanpa hambatan besar. Ini memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar mereka. 2. Peningkatan investasi asing. Perdagangan bebas juga dapat mendorong investasi asing masuk ke Indonesia. Investor luar negeri akan tertarik untuk mendirikan pabrik atau bisnis di negara kita karena kebijakan perdagangan yang lebih terbuka, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian. Ketiga, transfer teknologi dan inovasi. Perusahaan asing yang masuk ke Indonesia seringkali membawa teknologi canggih yang bisa kita pelajari dan kembangkan di dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global. Dampak negatif. Pertama, persaingan yang tidak seimbang. Namun, perdagangan bebas juga memiliki sisi negatif. Salah satunya adalah persaingan yang tidak seimbang. Produk-produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia seringkali lebih murah dan lebih kompetitif, sehingga produk lokal, terutama dari usaha kecil dan menengah, sulit bersaing. 2. Ketergantungan pada impor. Perdagangan bebas juga dapat menyebabkan ketergantungan pada impor. Jika terlalu banyak barang luar negeri yang diimpor, bisa jadi industri dalam negeri akan melemah karena produk lokal tidak banyak diminati. Ini bisa mengancam kemandirian ekonomi Indonesia. Ketiga, pengaruh negatif pada industri lokal. Jika industri dalam negeri tidak mampu bersaing, banyak pabrik dan bisnis lokal yang mungkin harus tutup, mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan menurunnya pendapatan negara. Perdagangan bebas membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Di satu sisi, ia membuka peluang dan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan inovasi. Namun, ada risiko terhadap industri lokal dan ketergantungan pada impor. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu bekerja sama untuk memanfaatkan peluang perdagangan bebas dengan baik, sambil melindungi kepentingan ekonomi domestik. Larangan impor atau ekspor. Larangan impor atau ekspor adalah kebijakan pemerintah yang melarang masuk atau keluarnya barang tertentu dari suatu negara. Kebijakan ini biasanya diterapkan untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga keamanan, serta kesehatan masyarakat, atau melindungi sumber daya alam. Yang juga jadi sorotan di Kompas Malam, Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa berkomitmen melarang impor pakaian bekas dalam karung atau balpres. Dirinya bahkan dengan tegas akan menangkap pihak yang menolak rencana larangan impor pakaian bekas. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak akan memberi ampun bagi pelaku praktik barang impor pakaian bekas dalam karung atau balpres. Purbaya menegaskan tak hanya pidana, pelaku impor akan mendapat hukuman tambahan berupa denda. Sejumlah nama yang biasa melakukan praktik impor ilegal pakaian bekas telah dikantongi. Purbaya memastikan pedagang pakaian tidak akan kekurangan supplier karena bisa memanfaatkan barang dari produsen dalam negeri. Nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang tukang itu yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi kira-kira.
Jadi orang kan suka bingung, kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya barang-barang domestik harusnya nanti. Nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan, ya berarti kan dia pelakunya. Langkah Menteri Keuangan ini membuat resah sejumlah pelaku usaha baju bekas. Mereka berharap pemerintah dapat mengkaji ulang wacana larangan tersebut dan membuat regulasi yang jelas agar tidak merugikan UMKM di bidang penjualan pakaian bekas atau thrifting. Sangat berdampak sih Bang. Mungkin saya sebagai karyawan pengen buat thrifting ya tetap ada, entah nanti regulasinya seperti apa, karena thrifting juga kalau diambil dari sisi positifnya kita mengurangi pengangguran juga, mengurangi limbah juga. Terus kita barang-barangnya meski di luar terus tetap steril. Sedih pastinya gitu, karena mata pencarian kami di sini gitu. Tapi ya semoga untuk kedepannya bisa untuk thrifting dan brand-brand lokal bisa seiring berjalan bersama gitu. Wacana larangan impor baju bekas dalam karung atau balpres ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian warga mendukung kebijakan ini, namun sebagian lain yang menyesalkan larangan itu karena thrifting dinilai lebih terjangkau dan berkualitas. Kalau menurut aku sayang banget sih, karena kan emang banyak anak-anak muda, terutama remaja-remaja yang seumuran aku tuh suka banget thrifting, apalagi emang model-modelnya tuh modis kan zaman sekarang. Jadi kalau bagi aku sendiri emang sayang banget sih untuk dihilangin mungkin. Menurut saya sih tidak setuju dengan apa yang kebijakan dari Pak Purbaya ya, karena saya sangat pecinta thrifting, selaku pelaku pembeli atau buyer thrifting juga kalau brand lokal kadang suka kalah dengan brand luar. Sebenarnya kalau thrifting dari luar negeri itu aku termasuk yang netral aja, karena aku juga jarang menggunakan produk luar negeri. Nah, mungkin dari Menko Perbaya itu sangat bagus ya kebijakannya untuk thriftingnya itu dari lokal aja gitu, menstop dari luar negeri. Meski menuai pro dan kontra, kebijakan larangan impor pakaian bekas dalam karung diharapkan bisa membantu industri tekstil dalam negeri serta UMKM yang menjual produk legal. Pemerintah mengubah kebijakan larangan ekspor sawit hanya dalam waktu 1 hari. Per 28 April 2022, pemerintah memutuskan melarang semua produk sawit dan turunannya untuk diekspor. Padahal sebelumnya pada 26 April 2022, pemerintah hanya melarang ekspor RBD palm oil yang merupakan bahan baku minyak goreng. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 27 April malam mengatakan pemerintah tidak hanya melarang ekspor RBD palm oil, tetapi juga CPO, RPO, limbah sawit, dan jelantah. Larangan ekspor sawit tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Larangan bertujuan menjamin pasokan bahan baku minyak goreng tersedia di dalam negeri, sehingga harga minyak goreng curah tetap stabil pada harga Rp14.000 per liter. Saat ini harga minyak goreng curah jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.000 per liter. Kebijakan pelarangan ini didetailkan, yaitu berlaku untuk semua produk, baik itu CPO, RPO, RBD palm oil, POME, dan used cooking oil. Ini seluruhnya sudah tercakup di dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Kebijakan ini memastikan bahwa produk CPO dapat didedikasikan seluruhnya untuk ketersediaan minyak goreng curah dan harganya Rp14.000 per liter, terutama di pasar-pasar tradisional dan untuk kebutuhan UMK. Nah, kebijakan tersebut ini akan berlaku, sekali lagi ditegaskan 28 April, yaitu malam ini pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan ini akan berlaku sampai harga minyak curah bisa dicapai di Rp14.000 per liter. Presiden Joko Widodo menyesalkan Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia justru sulit minyak goreng. Larangan ekspor sawit akan membuat pasokan bahan baku minyak goreng tercukupi, sehingga kelangkaan minyak goreng dapat teratasi.
Presiden sadar melarang ekspor sawit membawa dampak negatif. Namun pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat harus menjadi prioritas. Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah. Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Presiden berjanji larangan ekspor sawit akan dicabut apabila pasokan bahan baku minyak goreng terpenuhi. Sebab pemerintah sadar ekspor sawit sangat penting untuk penerimaan negara dan surplus neraca perdagangan. Menurut pendapat pribadi saya, perdagangan bebas memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, terutama dalam memperluas pasar ekspor dan meningkatkan daya saing produk nasional. Namun, larangan impor atau ekspor tetap diperlukan dalam kondisi tertentu, agar Indonesia dapat melindungi industri strategis, menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi kepentingan masyarakat. Dapat kita simpulkan pada materi ini, perdagangan internasional membutuhkan keseimbangan antara keterbukaan dan pengendalian. Dengan menerapkan perdagangan bebas secara selektif dan larangan impor atau ekspor secara tepat, Indonesia dapat memperoleh manfaat maksimal dari perdagangan internasional. Sekian video penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.